Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Iin Solihin, peserta PPG PAI Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya pada hadir? Hadir. Alhamdulillah ya, semuanya pada hadir. Nah, baiklah, sebelum ke materi pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Kita akan melaksanakan ini hal-hal yang baik ya. Dan punten kayaknya dipimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Selanjutnya, setelah berdoa, tolong dibacakan surat pendek dari surat Al-Falaq ya sampai surat An-Nas. Oke. Bismillah. Ya sudah dulu ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaca ta'awudz ya. Saya ulang. Tapi sebelum kita lanjut pada materi, ini kita sudah pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai yaitu bab 6 yaitu Hidup damai dalam kebersamaan. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu selanjutnya itu ini bab 7 ya. Bab 7 yaitu ketika kehidupan berhenti. Nah, ini mengenai bab 7 ini ya, apa saja ini tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu kalian itu setelah mengikuti proses belajar ini
meyakini adanya hari akhir dengan benar. Ini tujuan belajarnya. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga itu kalian harus bisa menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang keempat yaitu menjelaskan yang keempat menjelaskan makna kalimat tanji dengan benar. Yang kelima yaitu menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketujuh yaitu membuat peta konsep perjalanan di hari akhir secara berkelompok dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja yang kita akan pelajari? Kita lihat di sini ya. Coba sebelum kita menginjak pada materinya, coba siapa yang tahu itu apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ya, boleh hari? Ya, hari kebangkitan atau hari kehancuran. Ya. Nah, ini apa saja ini disebut dengan hari atau iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ini menurut secara bahasa bahwa hari kiamat itu yang diartikan itu hari kebangkitan atau hari kehancuran. Kita dapat membayangkan ketika dunia ini hancur, ya. Mungkin semua makhluk hidup itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia itu akan ya, nanti dan kita akan dibangkitkan kembali nanti gitu ya. Terus yang kedua ini, kalau menurut istilah itu iman kepada hari atau hari kiamat apa, yaitu meyakini dengan sepenuhnya bahwa dunia ini akan hancur, ya, binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Nah, kalau kita lihat di sini. Apakah kita itu hidup atau mati yang lama ini? Mati atau hidup? Yang lama itu mati atau hidup? Mati. Itu ya. Kenapa? Ya, kalau dalam sekarang ini dunia kan itu sudah sebentar. Nanti akan diberikan kembali. Ya, kembali ya, hidup itu akan sekarang itu matinya sebentar langsung hidup nanti hidup lagi. Lanjut ya. Nah, ini terus selain juga ini ada nama lain hari kiamat. Ini ya, ada 31 nama, cuma di sini ada hanya beberapa saja. Yang pertama ini Yaumul Kiamat, ya, atau hari kiamat. Yaumuddin atau hari pembalasan. Ada juga ini Yaumul Fat atau hari kemenangan. Terus ada juga ini Yaumul Khulud atau hari kekekalan. Ada juga ini Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Dan itu Yaumul Jami, yaitu hari berhimpun. Artinya itu hari berhimpun di mana manusia itu akan dikumpulkan. Nah, dan juga ini Yaumuddin itu hari pembalasan ketika segala amal itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini apa saja ini yang peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat. Yang pertama itu Yaumul Barzakh atau alam kubur. Nah, pada masa waktu atau antara sedang meninggal seorang itu sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ya, dalam Al-Kahfi itu dijelaskan ya. Jadi ketika kita mati itu masuk alam barzakh atau alam kubur. Nah, apa yang disebut dengan alam kubur, yaitu masa atau waktu antara sudah meninggalnya seseorang sampai menunggu datangnya hari kiamat. Terus yang kedua yaitu Yaumul Ba'ts. Apa itu Yaumul Ba'ts? Yaitu masa dibangunnya manusia dari alam kubur, ya. Mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Nah, sampai dari manusia pertama siapa yang menjadi manusia pertama? Nabi Adam.
Terus yang ketiga yaitu yaumul mahsyar. Nah, yaumul mahsyar itu di kita akan dikumpulkan ya di pada mahsyar. Itu untuk apa? Yaitu untuk dihisab atau diperhitungkan baik itu amal kebaikan dan juga amal. Yang keempat yaitu yaumul hisab, yaitu masa diperhitungkan ya, ditimbang amal kebaikan kita itu meskipun dan sekecil apapun nanti kebaikan kita itu akan diperhitungkan atau ditimbang. Yang kelima yaitu sirat ya, atau jembatan jalan yang menghubungkan antara manusia ke surga atau yang keenam yaitu surga. Nah, ini ya, surga ini tempat balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh yaitu tempat neraka, yaitu tempat balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini antara yang keenam dan ketujuh, ketika orang tersebut kita itu beramal kebaikan, pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika kita beramal, kalau amal keburukan yang banyak itu kita akan masuk neraka. Ya. Nah, ini pembagian hari kiamat. Nah, ini kalau pembagian hari kiamat itu ada kiamat apa? Kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Nah, kalau kiamat sugro itu apa sih? Kecil. Artinya kiamat kecil. Sugro itu sogir. Sogir artinya kecil. Ya, kalau kubro besar. Ya, ada kubro, kabir, akbar sama dia artinya besar. Terus ini kalau kiamat contohnya seperti apa? Ini pusatnya bagian dalam alam semesta atau bencana yang ada di contohnya seperti apa itu kiamat sugro? Contohnya ini hancurnya bagian alam semesta atau bencana alam. Contoh seperti apa bencana alam? Gempa bumi. Apa lagi? Tsunami. Itu apa lagi? Gunung meletus. Itu kan biasanya itu termasuk kiamat sugro. Atau yang meninggal juga itu suatu kiamat sugro. Ya. Atau ketika kita kecelakaan itu juga kiamat ya, sama. Ya. Ketika kita kecelakaan kita itu juga karena selain hanya bagian alam semesta atau bencana itu kan ketika kita jatuh ya. Nah, yang kedua ini tsunami, gempa bumi ya. Terus kiamat kubro atau kiamat besar. Coba apa contohnya? Contohnya apa kiamat kubro? Yaitu hancurnya alam semesta. Ya, ini hari hancurnya atau misalnya seluruh alam semesta. Ya, ini mengenai tanda-tanda hari kiamat. Apa saja ini tanda-tanda hari kiamat itu? Yaitu sini banyaknya terjadi bencana alam ya, dari segi banjir, gempa, ya, tsunami, gunung. Terus yang kedua itu banyaknya manusia yang minum khamar. Karena khamar itu adalah minuman. Tentu itu alkohol maksudnya atau terus zina di mana-mana ya. Yang ketiga yaitu pendeknya waktu, artinya banyak orang yang merasa hari demi hari itu mungkin seperti yang rasakan kita hari ini, kita itu merasa berat ya, dari pagi sampai maghrib ini sudah terasa semua kita Terus yang ketiga, yang keempat itu lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang kelima yaitu banyak pemimpin yang mensia-siakan amanah dari rakyatnya. Ya. Yang keenam yaitu banyak manusia bangga atas perbuatan dosanya. Ya, seperti wah senada teh banyak lah ya di televisi atau di media sosial, jadi ada berbuat dosa tapi diupload gitu ya. Terus yang ketujuh itu banyaknya orang yang bermegah-megah dalam mendirikan. Kita lihat saja sekarang ya,
gedung-gedung yang bertingkat. Ya, tinggal pas saya masjid gitu, tapi isinya kosong. Ya. Jadi, nah terus akhirnya kita saja di ya di dalam TV, televisi, di media berita itu kan banyak banget membangun tempat apa sebesar mall ya gitu. Ya. Oh ya, ini tanda-tanda kiamat. Jika ini kiamat bro sudah datang. Yang pertama yaitu keluarnya Dajjal. Itu yang mengatakan apa ya? Bahwa Dajjal itu mempunyai mata satu. Padahal kalau secara istilah yang dimaksud yang bermata satu itu kita rasakan saja sekarang ya. Banyak orang-orang itu hanya melihat hanya dunia ya. Orang-orang itu tidak ya, dalam hal ibadah itu kurang diperhatikan ya. Terus yang kedua turunnya Nabi Isa. Nanti ya ketika apa kiamat datang itu akan turunnya Nabi Isa. Ya. Yang ketiga yaitu Al-Quran yang melambung diri bangsa. Ya. Yang keempat itu matahari terbit di sebelah barat dan terbenam di sebelah. Yang kelima yaitu maksudnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam tidak ada yang mengenai sedekah. Bahkan ketika ini ya, ini teman, ketika datangnya kubro, kiamat kubro, bahwa dunia ini akan gelap selama 40 hari. Ya, akan gelap gitu ya, selama 40 hari. Ya, selama 40 hari dunia ini akan gelap atau disebut dengan duhon. Apakah kita akan juga menjalankan? Kenapa? Karena kiamat itu dunia ini hanya berumur 1500 tahun. Ya, iya dunia ini akan hancur ketika ini akan hanya dunia itu hanya berumur 1500 tahun. Nah sekarang kalau kita hitung dalam tahun Hijriah berapa itu? 1447 ya, 40. Jadi berapa tahun? Berapa tahun lagi? Dikurangi 1400 jadi berapa tahun? Ya, jadi berapa tahun lagi? Itu kan kata Nabi bahwa dunia ini hanya akan berumur sampai 1500. Apa itu akan terjadi? Ya. Nah, itu diantaranya nanti ya. Ini akan tanda-tanda kubur itu jadi dari yang pertama itu ada Dajjal, Nabi Isa, ya, Al-Quran. Tapi sekarang belum ya. Nah nanti ketika hari kiamat sudah mendekat itu dunia ini akan gelap selama 40 hari. Lanjut ya. Nah ini ya. Tapi di sini kita ya apa ini fungsi beriman kepada hari akhir? Ternyata kita harus beriman. Fungsinya apa itu? Yaitu kita itu dengan mengetahui lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat apa. Nah, setelah kita mengetahui kita harus mengenal hari kiamat, jadi kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu berani membela kebenaran dan juga dalam berkorban. Yang ketiga yaitu memahami bahwa kehidupan ini tidak akan kekal. Yang keempat yaitu menjadikan hidup ini lebih optimis ya. Untuk optimis sebagai tadi kan 1500 diulang tetap kita optimis ya. Yang kelima yaitu selalu berusaha mengerjakan amal kebaikan. Contohnya seperti apa? Itu mencari ilmu, berbuat baik kepada orang tua, dan lain-lain ya. Lanjut ya. Nah itu yang mengenai materi. Kita lanjut kepada selanjutnya, yaitu kita kalian itu akan mengerjakan ya. Bagaimana itu nanti akan dibagikan
LKPD ya. Yang pertama kita bagian dulu ya. LKPD-nya tadi ya, ini yang dari yang belakang. Ini ya. Nah, selanjutnya kalian berkelompok dulu ya. Silakan kalian berkelompok dulu. Yuk, kita lakukan posisinya. Tuh, kalian itu membuat poster dari sana tuh. Kalian tuh membuat poster bagaimana perilaku yang mencerminkan kepada hari. Jadi kan yang mencerminkan pada hari itu kita harus beribadah dengan dia, ya, dengan terus. Terus yang kedua yaitu kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, ya, ya, ini sudah ya, pasnya bagus, bagusnya, ya, ya, pasnya ya. Nah, ya, terus, nah, ini. Coba yang sudah beres? Yang beres? Sudah? Sudah? Ya, posisinya sudah beres ya semuanya? Nah, juga kumpulkan. Ya, ini kumpulkan. Ya, sudah beres. Kalian sudah mengerjakan LKPD. Nah, sekarang itu karena sudah beres ya, ini kegiatan untuk terakhir yaitu membuat kesimpulan. Coba kita simpulkan bersama-sama ya. Apa saja yang kalian sebutkan tadi? Apa itu? Apa saja? Hah? Hari kiamat. Hari kiamat itu ada hari. Hah? Kemudian iya ada dua. Apa saja? Kiamat. Dan kiamat kubro dan kiamat kubro. Sama lagi? Coba. Setelah kiamat apa tadi? Nah, ini mengenai kesimpulan hari ini yaitu ya, yang pertama tadi kan kita sudah mengetahui apa itu hari kiamat, yaitu hari akhir. Dan apa saja ini tanda-tanda hari kiamat ya. Jadi kalau tanda-tanda hari kiamat yaitu kalau kiamat kubro diantaranya itu akan datangnya apa? Zat ya. Yang selanjutnya yaitu apa saja ini fungsi dari kita beriman kepada hari akhir, yaitu apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu mungkin pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan masih pada mengenai beriman kepada hari kiamat untuk minggu depan. Dan minggu depan mungkin 2 minggu lagi kita akan melaksanakan UTS ya. Ya. Nah, untuk materi saat ini dicukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.